Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruman, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga tahun 2024. Pada hari ini, Selasa 21 Januari 2025, akan melaksanakan praktikum pembelajaran yang merupakan bagian dari tugas UKIN. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di awal semester 2 kalian di kelas 4. Nah, mudah-mudahan kalian sehat semua. Apa kabar? Sehat semua kan? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Dengan sehat kita bisa beraktivitas seperti biasa, belajar dan siap untuk menimba ilmu. Ya, baik anak-anak. Untuk memulai pembelajaran, baik hikmah, kita awali dengan berdoa. Terima kasih untuk kalian sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan berjalan lancar. Kalian bisa dan mampu menyerap ilmu yang baru. Bapak lihat nih kelas 4. Sepertinya ada yang tidak hadir. Siapa nih yang tidak hadir nih? Ajis kenapa? Sakit. Oh sakit ya. Kemudian satu. Adan ada kabar juga? Tidak ada. Ya. Kemudian satu lagi siapa? Larik. Ya. Alas berarti berempat ya. Ya. Mudah-mudahan ya mesti diperhatikan juga ya untuk kalian. Sekarang lagi musim penghujan. Penghujan di awal tahun Januari 2025. Jadi kalian mesti pintar-pintar menjaga kesehatan. Contohnya misalnya kalian tidak usah hujan-hujanan. Nah, kemudian makanan juga harus kalian jaga, jangan yang terlalu pedas, kemudian yang es, yang dingin-dingin, itu usahakan jangan, sebab nanti akan mempengaruhi kondisi kalian. Ya, baik anak-anak, mari kita menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan, untuk menanamkan jiwa cinta tanah air. Tanah air Indonesia, tanah tumpah darah kita. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari bantu ibuku. Terima kasih untuk kalian dan kalian boleh duduk kembali. Ya, anak-anak sekalian, untuk cita negeri yang ini sejalan dengan ajaran Islam, 7 pembiasaan atau kebiasaan anak Indonesia yang ditanamkan pada kalian, khususnya untuk di kelas 4, perhatikan ke depan. 1, bangun pagi. Harus pagi-pagi ya ketika bangun, sebab ingat, ketika pagi ada satu kewajiban yang harus kalian lakukan, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, setelah bangun pagi
kalian biasakan untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu dilaksanakan pagi hari. Makanya bangun lebih pagi, usahakan apalagi misalnya untuk kalian, orang tua kalian suka bangun pagi, kemudian ikut ke masjid, kalian juga ikut berjamaah sholat ke masjid. Sebaiknya begitu, laksanakan sholat itu di masjid, berjamaah, berserta ibu bapak kalian, usahakan. Kemudian selanjutnya, setelah kalian beribadah, kemudian berolahraga. Nah, dengan olahraga nih, paling tidak untuk olahraga, menggerakkan badan, olahraga itu menggerakkan, mengolah badan, minimal kalian paling tidak ketika berangkat sekolah dengan jalan kaki saja. Selanjutnya, makan bergizi nih, misalkan makan bergizi. Makan bergizi artinya ketika kalian mau berangkat sekolah, usahakan sarapan. Jangan lupa sarapan. Selanjutnya, kemudian gemar belajar nih, gemar belajar. Belajar, ingat ya, kalau pagi-pagi kamu sudah bangun, kemudian sholat, kemudian kamu siapkan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, paling tidak sebelumnya kalian lihat, oh ini hari ini pelajaran apa? Maka kalian siapkan dari pagi sebelum berangkat sekolah, barangkali bukunya, atau misalnya ada PR yang belum dikerjakan. Sebelum berangkat sekolah, kalian bisa lihat, oh PR belum dikerjakan, maka secepatnya kalian mengerjakan PR sebelum berangkat sekolah. Nah itu bisa ini. Kalau kalian ini pembiasaan ini, gemar belajar itu ditanamkan. Termasuk nanti ketika kalian belajar di sekolah ataupun di mana misalnya di kegiatan MDA, kalian juga belajar sekolah itu gemar. Artinya serius, sungguh-sungguh untuk belajar. Selanjutnya bermasyarakat. Bermasyarakat itu artinya campur gaul atau hidup bergotong royong. Masyarakat itu artinya sosial, banyak nih. Paling tidak untuk kalian, lingkup masyarakatnya adalah masyarakat satu kelas. Satu kelas. Ingat, kalian punya daftar tiket setiap hari. Maka, untuk hidup bermasyarakat, bagaimana kalian daftar tiket yang dilaksanakan setiap hari? Awas, usahakan kalian tidak bolos ketika tiket ada yang kabur. Nah, itu berarti bermasyarakat. Ketika kalian kabur, maka itu tidak bermasyarakat. Jadi paling tidak, lingkup hidup kalian itu di masyarakat, itu di masyarakat kelas kalian, di kelas 4. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya di rumah, ketika ada kerja bakti yang menyangkut lingkungan di luar rumah, maka nanti usahakan kalau ada kesempatan kalian ikut bersama orang tua kalian. Kalau ada kegiatan kerja bakti untuk membersihkan sesuatu misalnya, kolokan atau apa yang berada di lingkungan masyarakat kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kalian bisa mempersiapkan untuk tidur lebih cepat. Nah, sampai ini usahakan kalian tidak begadang. Kami jam 10, jam 11 baru tidur. Jadi setelah Isya, setelah kalian sholat, kemudian kalian siapkan pembelajaran untuk belajar di rumah, menyiapkan untuk pelajaran besok, usahakan tepatnya kalian tidur setengah 9, jam 9 paling lambat bisa untuk tidur. Gitu ya. Ini pembiasaan yang harus kalian tanamkan setiap hari kalian lakukan. Mudah-mudahan dengan pembiasaan ini kamu siap untuk beraktivitas, siap untuk hidup sehat, siap untuk hidup islami. Nah selanjutnya anak, tadi sudah dijelaskan, sudah ditampilkan bahwa pembelajaran hari ini berkenaan dengan membaca surat At-Tin. Tujuan pembelajaran akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Tartil itu sesuai dengan makhrajul huruf, cara keluar huruf, kemudian juga berkenaan dengan ilmu tajwid, sebab ada yang harus dibaca panjang dan pendek. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami dan mempraktikkan bacaan nun, sukun, atau tanwin. Ini berkenaan dengan ilmu tajwid ya, hukum nun mati atau tanwin. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah, Bapak tanya nih, apakah di antara kalian ada yang sudah hafal surat At-Tin? Cuk. Nah, tidak semua ya. Baik, kalau begitu untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak akan berikan kesempatan kalian untuk nanti mencari sumber surat At-Tin. Boleh dari Al-Quran, Bapak sudah lihat, kalian sudah banyak yang membawa Al-Quran. Kemudian boleh juga lihat dari, ada buku pakai sekolah, silakan kalian bisa ambil. Kemudian kalian juga sudah punya buku pegangan masing-masing siswa, kalian bisa buka. Atau ada yang lain, barangkali nanti kita akan belajar bersama-sama nih. Ya? Dari YouTube? Oh, silakan. Ya, silakan.
Ada kelompoknya. Oh ya, siap. Ya, ambil ya. Nah. Ya, bisa ya. Ya, diambil. Ya. Ya, banyak ya sumber belajar. Nah, kemudian perhatikan. Selanjutnya Bapak akan bagi kalian per kelompok. Jadi bagi kalian yang sudah merasa hafal, yakin untuk kalian sudah bisa membaca. Dan bagi kalian yang belum hafal atau belum bisa membaca, nanti saling belajar kepada teman yang sudah bisa atau mampu membaca. Ya, Bapak akan bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok 1 ada Bapak bagi. Untuk perempuan ada Jessica, ada Gelsi, kemudian ada Al-Karimah, kemudian ada Yakira. Kamu ikut kemana? Oh boleh, ya nanti jatuh ya. Berarti berlima dengan Puput, kemudian kelompok 2 ada Fatimah, ada Nurul, kemudian ada Firly dan ada Skila ya. Nah untuk laki-lakinya, Bapak jadikan satu kelompok ya, ini bertujuh. Bapak hitung satu Ajam, kemudian Krey, kemudian Asen, ada Kianu, ada Radit, kemudian Juna dan Alfa ya. Kita ini dulu ya, biar kalian fokus. Siap, kita atur dulu mejanya ya. Ajam. Ya, silakan kalian belajar bagaimana cara membaca surat Atin. Bagi yang sudah merasa bisa, apalagi sudah hafal, silakan saling berbagi ilmu dengan teman-temannya bagaimana cara membaca surat Atin. Ya. Kalau kurang buku sumber, buku sekolah juga ada, boleh kalian buka. Al-Quran silakan dibuka surat Atinnya. Silakan kalian saling berbagi ya untuk membaca bagaimana cara membaca yang benar surat Atin. Ya, yang pakai Chromebook untuk lihat di YouTube silakan dibuka itunya ya. Buka, itu kurangnya kalau dibuka siapkan buka. Ya. Ya, buka aja ya. Di sini saja buka, di buku sekolah juga ada. Ya. Mau ke belakang? Oh, ya silakan ya. Ya. Ya, silakan. Kalian bekerja sama saling mencari tahu bagaimana membaca surat Atin. Ya, oke. Yo. Boleh lihat kali ini buka udah buku ini ya. Ya. Ayo saling belajar ya. Ayo yang merasa belum bisa membaca apa belum hafal silahkan belajar dari temannya yang sudah bisa membaca ya. Yuk. Yuk agak ya saling belajar saling ini. Oh iya di sini kan ada. Yuk di Al-Quran ada. Ya. Yo. Tuh ada teman kalian yang membaca dari Al-Quran, ada yang dipakai buku paket sekolah, ada yang bahkan ada yang menggunakan Chromebook ya, lihatnya bisa di YouTube, sama saja. Kemudian mendengarkan, ya. Nah,
Boleh kalian berfokus ke sana sambil mendengarkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada gambaran. Ya. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah mendengarkan di YouTube, kalian juga sambil melihat Al-Qur'an. Bapak ingin di antara kalian yang siap untuk membaca surat At-Tin. Yuk. Bapak tidak perlu menunjuk, silahkan kalian angkat tangan dan kalian membaca dengan tartil surat At-Tin. Oke, siapa? Ananda Gelsi. Yuk, lihat ke Al-Qurannya. Yang lainnya dengarkan sambil melihat Al-Qurannya. Yuk. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ya, Anda Nurul, silakan. Dong berani, ayo. Harus bawa, saya juga harus bisa. Silakan. Ya. Ada lagi yang siap? Terima kasih untuk Anda Nurul. Ayo, siapa lagi yang siap? Acungkan tangannya, harus berani, sudah ada 2. Ayo. Oh, sepertinya malu-malu, boleh. Anda Sakila, boleh, siap. Kamu sayang, boleh, ya. Bapak beralih nih, ingin keseimbangan. Untuk yang laki-laki, Anda Juna, silahkan dibaca. Mudah-mudahan cukup mewakili ya dari 5 tadi. Bagi yang lainnya yang tidak sempat di Bapak untuk membaca, mudah-mudahan nanti ke depannya ada kesempatan ya. Dan bagi kalian yang tidak sempat, mudah-mudahan jadi pemicu untuk penyemangat bahwa kalian pun harus bisa seperti yang lain ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya ya. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang tadi sudah membaca dengan cukup tartil surat At-Tin. Nah sekarang, mari kita cari tahu bagaimana cara membaca surat At-Tin dengan baik atau dengan tartil. Nah, untuk menuju ke sana, tentunya berkenaan dengan ilmu tajwid, berkenaan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ada hukum nun mati atau tanwin.
Hukum nun mati atau tanwin pengertiannya atau artinya yaitu baca nun mati atau tanwin adalah ketentuan membaca nun mati atau tanwin jika nun mati atau tanwin tersebut diikuti salah satu huruf hijaiyah. Ingat ya, bahwa tanwin itu ada 3, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhamma. Ya, itu jadi berkenaan dengan pengertian hukum nun mati. Apa saja yang menjadi hukum baca nun mati? Macam-macamnya, yakni nun mati ada tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka hukum bacanya ada 4. Ada 4 hukum bacaan berkenaan dengan hukum nun mati atau tanwin. Yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat hukum nun mati atau tanwin yakni ikhfa. Sekarang yang pertama dulu berkenaan izhar, hukum nun mati atau tanwin yang hukumnya izhar. Izhar itu artinya terang, jelas, atau tampak. Artinya jika nun mati atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin dhammah, bertemu dengan huruf haki tenggorokan. Huruf ini semuanya ada 6, yaitu ha besar, ha biasa, kemudian ho, ain, ghain, dan alif. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, hukum nun mati atau tanwin yang kedua yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu. Ya. Idgham terbagi 2. Idgham biguna dan idgham bila guna. Apa itu idgham bila guna? Yang pertama dulu, apa itu idgham biguna? Idgham biguna yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada 4, yakni mim, nun, ya, dan waw. Dibacanya berdengung ya. Misalnya contoh tadi nun mati mana lebih nun? Mana misalnya manna. Yauma idin tanwin kasroh berhadapan dengan nun mati. Yauma idin. Ya. Tuh, itu idgham biguna. Idgham biguna jumlah hurufnya ada sekali lagi ada 4. Kalau urutan ini ada waw, mim, nun, dan ya. Yang kedua idgham bila guna. Hurufnya ada 2. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Idgham bila guna, yakni apabila nun mati ada tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna, dibacanya tidak berdengung. Nah, tidak berdengung. Misalnya mim menghadapi huruf ro, mirrozikin misalnya, atau miladunka, itu ya. Nah, itu kedua hukum nun mati atau tanwin yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Hukum nun mati yang ketiga, hukum nun mati atau tanwin namanya iqlab. Iqlab artinya mengganti nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab itu cuma satu ya, hurufnya huruf ba. Ini harus menjadi dengung ya. Contohnya misalnya tanwin dhamma berhadapan dengan ba. Kalau biasanya kan alimum di ba. Tapi karena iqlab maka alimum di ba dibacanya. Itu iqlab. Huruf iqlab ingat cuma satu, yaitu hanya huruf ba. Ya. Dan yang terakhir hukum nun mati ada tanwin. Yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa bila bandingkan dengan huruf tadi izhar, huruf idgham dan huruf iqlab, ini yang terbanyak. Jumlahnya sampai 15. Kalau urutannya dari ini boleh kalian lihat, ada ta, ada zin, ada dal, ada zal,
ada shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, dan kaf. Nah, contohnya misalnya nun mati menghadapi huruf sod, maka dibacanya unzuru. Nun mati unzuru. Mudah-mudahan nanti dalam pelajaran selanjutnya kalian bisa lebih paham, nanti mencari tahu ketika disuratin apakah ada ifa atau tidak, apakah ada iklab atau tidak, atau apakah ada izhar atau tidak di bacaan ini. Ya. Baik anak-anak. Ya, selanjutnya kalau tadi ini, selanjutnya silakan kalian siapkan pensilnya. Ya. Berpoin. Bapak akan berikan untuk post testnya ya. Untuk post test silahkan kalian diisi. Jangan lupa boleh di atasnya ada nama, boleh kalian beri nama langsung ya. Ya silahkan kalian belajar. Dibaca dulu ya, soalnya dibaca dulu. Kemudian setelah dibaca harus juga kalian dimengerti dulu, dipahami, sehingga ketika mencari jawaban itu akan mudah. Kenapa? Ya, boleh jawabannya boleh dilingkari atau boleh diberi tanda silang atau dikali. Ya, boleh. Iya saja sama punya. Kenapa nomor 4? Ya, baik anak-anak. Mudah-mudahan kalian sudah selesai untuk mengisinya. Ya, baik anak-anak. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengisi, dan kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Surat At-Tin dalam Al-Quran ada berjumlah berapa ayat? Yuk, berapa? 8. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian sebagai yang kedua, urutan surat At-Tin dalam surah Al-Quran. Semuanya masih ingat urutan yang ke-95. Selanjutnya, hukum nun mati atau tanwin ada berapa? Ada 4? 1? Izhar 2, idgham 3, iqlab 4. Good. Kalian memang pintar-pintar. Terima kasih untuk kalian. Dan selanjutnya, anak-anak sekalian, Bapak tanya nih, untuk huruf iqlab ada berapa huruf? Yaitu huruf A. Nah, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, ternyata kesimpulannya kalian bisa membaca, bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Berarti alhamdulillah kalian bisa mencerna pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih untuk kalian dan anakku sekalian. Selesai sudah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian senang untuk belajar hari ini dan bisa mencerna ilmu yang kita pelajari sekarang. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kalian semua yang sampai selesai sudah membacakan dengan tartil Al-Husna. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Mudah-mudahan pembelajaran ini mengesankan. Bapak tutup. Salam.